Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Sebelum lanjut, marilah kita bersama-sama klik tombol subscribe dan like video ini. Bayangkan sebuah dunia yang jauh sebelum manusia pertama. Sebuah bumi yang telah dihuni oleh makhluk-makhluk besar dan kuat, lebih tua dan lebih besar dari apa yang kita kenal. Sebuah zaman yang terlupakan, namun jejak-jejaknya tetap terukir dalam kisah-kisah kuno. Apa yang terjadi pada mereka? Mengapa mereka hilang begitu saja, digantikan oleh Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Di balik sejarah panjang umat manusia, terdapat lapisan misteri yang jarang diungkapkan. Kisah makhluk-makhluk yang mendiami bumi sebelum Nabi Adam. Dalam tradisi Islam, meski kisah ini tidak diungkapkan secara eksplisit dalam Al-Quran, berbagai tafsir dan riwayat menceritakan tentang dunia yang lebih tua dari yang kita bayangkan. Sebuah dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak kita kenal. Salah satu kisah yang menarik adalah tentang Al-Bashar Al-Awwal, yang dalam bahasa Arab berarti manusia pertama. Namun, sebelum kita mengenal Adam sebagai khalifah pertama di bumi, ada makhluk lain yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih dulu ada. Siapakah mereka? Apa yang terjadi pada mereka? Dan bagaimana semuanya berubah ketika Allah memutuskan untuk menciptakan manusia pertama? Topik ini bukanlah sesuatu yang umum dibicarakan, namun pemahaman tentang makhluk sebelum Nabi Adam membuka wawasan baru tentang bagaimana Allah mengatur dan menciptakan segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan. Dari kisah mereka, kita dapat menarik banyak pelajaran yang relevan untuk kehidupan kita sekarang. Dalam narasi ini, kita akan menelusuri kisah makhluk-makhluk sebelumnya, khususnya Al-Bashar Al-Awwal, dan mencoba untuk menggali hikmah yang terkandung dalam proses penciptaan manusia. Dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 230. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami selalu bertasbih dengan memujimu dan menyucikan namamu." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ayat ini menggambarkan dialog antara Allah dan malaikat ketika Allah berencana menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam konteks ini, malaikat mempertanyakan keputusan Allah untuk menciptakan makhluk yang, menurut mereka, berpotensi untuk membuat kerusakan di bumi. Mereka mengingatkan Allah bahwa mereka, malaikat, telah selalu taat dan bertasbih memujinya. Namun, Allah menjawab bahwa Dia memiliki pengetahuan yang lebih luas, yang malaikat tidak dapat ketahui. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah penggunaan kata khalifah. Khalifah di sini mengacu pada seorang pemimpin atau pengganti yang diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi. Ini menunjukkan bahwa manusia, meskipun berpotensi untuk melakukan kerusakan, memiliki peran yang sangat penting dalam memimpin dan mengelola dunia sesuai dengan perintah Allah. Ketika malaikat mempertanyakan kemungkinan kerusakan yang akan dibuat oleh manusia, hal ini seolah merujuk pada pengalaman mereka dengan makhluk lain yang mungkin sudah ada sebelumnya, yang membuat kerusakan di bumi. Meskipun Al-Quran tidak menjelaskan secara langsung siapa makhluk tersebut, beberapa tafsir memberikan penjelasan yang mengarah pada makhluk seperti jin, atau bahkan manusia purba yang disebut sebagai Al-Bashar Al-Awwal. Istilah Al-Bashar Al-Awwal yang berarti manusia pertama tidak ditemukan dalam teks Al-Quran secara eksplisit, namun beberapa tafsir dan riwayat menyebutkan makhluk ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa Al-Bashar Al-Awwal adalah makhluk yang diciptakan Allah sebelum Nabi Adam. Mereka digambarkan sebagai manusia atau makhluk serupa manusia, tetapi dengan tubuh yang jauh lebih besar dan kuat. Ada yang menyebut mereka sebagai makhluk yang sangat berbeda dari manusia yang kita kenal sekarang, baik dalam segi fisik
maupun sifat. Namun, makhluk ini bukanlah manusia dalam arti yang kita pahami hari ini, dan mereka tidak diberikan wahyu atau petunjuk seperti yang diterima oleh Nabi Adam. Mereka dianggap hidup sebelum penciptaan Adam, dan karena perbuatan kerusakan yang mereka lakukan di bumi, mereka akhirnya dihancurkan oleh Allah. Dalam beberapa tafsir, dihancurkannya makhluk-makhluk ini dipandang sebagai langkah Allah untuk menggantikan mereka dengan Adam, yang menjadi khalifah yang membawa kebijaksanaan dan petunjuknya ke bumi. Selain itu, ada beberapa riwayat yang menggambarkan Al-Bashar Al-Awwal sebagai makhluk raksasa. Beberapa ulama menyebutkan bahwa makhluk-makhluk ini memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, lebih besar dari ukuran tubuh manusia modern, dan hidup di bumi dalam waktu yang sangat lama. Mereka disebutkan memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan fisik yang hebat. Namun, meskipun kekuatan mereka demikian besar, mereka tidak terhindar dari hukuman Allah karena perbuatan buruk yang mereka lakukan. Cerita tentang makhluk raksasa ini mirip dengan beberapa mitos di berbagai budaya yang menggambarkan manusia purba atau makhluk besar yang hidup di bumi sebelum umat manusia modern muncul. Namun, dalam tradisi Islam, keberadaan makhluk raksasa ini lebih dihubungkan dengan kisah tentang umat-umat yang hidup di zaman sebelum Nabi Adam dan dihancurkan karena kesombongan mereka dan kerusakan yang mereka sebabkan. Salah satu penjelasan yang paling diterima dalam tafsir adalah bahwa sebelum manusia, bumi dihuni oleh jin. Dalam surat Al-Kahfi, perpuluhan 850, Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia adalah salah seorang dari jin dan ia telah melanggar perintah Tuhannya." Ayat ini mengkonfirmasi bahwa iblis yang dikenal sebagai makhluk yang menolak untuk sujud kepada Adam berasal dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Sebagian besar tafsir menyatakan bahwa jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Mereka diciptakan dari api, sementara manusia diciptakan dari tanah. Jin memiliki kebebasan kehendak, sama seperti manusia, dan mereka dapat memilih untuk taat atau menentang perintah Allah. Dalam beberapa tafsir, ada pendapat bahwa jin sudah ada di bumi jauh sebelum penciptaan manusia. Mereka hidup di bumi dan melakukan aktivitas seperti manusia, tetapi mereka kemudian melakukan kerusakan besar. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa jin atau makhluk sebelum manusia berperilaku merusak dan bertindak sembrono, menyebabkan kerusuhan di bumi. Untuk alasan inilah Allah memutuskan untuk menciptakan manusia sebagai makhluk yang lebih beradab dan lebih mampu untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Setelah Allah menghapus makhluk-makhluk sebelumnya, baik itu Al-Bashar Al-Awwal atau jin yang melakukan kerusakan, Allah memutuskan untuk menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah pertama di bumi. Ini merupakan langkah besar dalam sejarah penciptaan, di mana Allah memilih manusia untuk mengelola bumi dengan bijaksana. Dalam surat Sad 38, 71-72, Allah berfirman, "Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, Aku akan menciptakan manusia dari tanah." Adam, sebagai manusia pertama yang diciptakan dari tanah, diberi pengetahuan oleh Allah dan tugas sebagai pemimpin yang mengelola bumi. Keputusan Allah untuk menciptakan manusia setelah makhluk-makhluk sebelumnya dihancurkan menunjukkan pentingnya peran manusia sebagai khalifah dan penjaga bumi. Allah memberikan Nabi Adam ilmu dan perintahnya yang tidak diberikan kepada makhluk sebelumnya. Melalui pemahaman ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penciptaan Nabi Adam dan keputusan untuk menggantikan makhluk sebelumnya dengan manusia bukan hanya soal sejarah penciptaan, tetapi juga tentang hikmah dan kebijaksanaan Allah. Makhluk-makhluk sebelum Adam, apakah itu Al-Bashar Al-Awwal atau jin, memiliki potensi untuk melakukan kerusakan. Namun, manusia, meskipun diberikan kebebasan kehendak dan potensi untuk melakukan kesalahan, juga diberikan petunjuk dan ilmu untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah dengan bijaksana.
Allah memilih Adam sebagai khalifah pertama di bumi untuk memberikan pelajaran bagi umat manusia tentang bagaimana menjaga keseimbangan alam semesta dan hidup sesuai dengan perintahnya. Kisah makhluk-makhluk sebelum Adam, meskipun tidak diungkapkan secara rinci dalam Al-Quran, mengajarkan kita bahwa setiap ciptaan Allah memiliki peran dan takdirnya masing-masing, dan semuanya tunduk kepada kehendak Allah yang Maha Kuasa. Walaupun tidak ada penjelasan eksplisit dalam Al-Quran mengenai makhluk Al-Bashar Al-Awwal, beberapa ulama dan riwayat hadis menyebutkan adanya manusia purba yang dihancurkan oleh Allah. Para ulama klasik seperti Al-Tabari dan Ibnu Katsir dalam tafsir mereka berbicara tentang berbagai versi mengenai makhluk yang mendiami bumi sebelum Nabi Adam. Meskipun kisah ini tidak diterima secara universal, sebagian besar riwayat mengisahkan bahwa makhluk tersebut adalah manusia yang lebih besar dari manusia biasa. Sebagian riwayat dalam tradisi Islam menyebutkan bahwa Al-Bashar Al-Awwal adalah manusia purba dengan ukuran tubuh yang sangat besar, mungkin menyerupai raksasa dalam mitologi lainnya. Dalam kisah-kisah ini, makhluk-makhluk besar ini tidak diberi petunjuk wahyu oleh Allah, dan mereka hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Karena kesombongan dan keburukan yang mereka lakukan, termasuk kerusakan dan kekacauan yang mereka timbulkan di bumi, mereka dihancurkan oleh Allah. Kisah ini mengingatkan kita pada beberapa cerita dari budaya lain yang menggambarkan manusia purba dengan ukuran raksasa yang kemudian dihancurkan. Dalam konteks Islam, keberadaan Al-Bashar Al-Awwal bisa dilihat sebagai gambaran betapa Allah mengatur sejarah alam semesta dengan penuh kebijaksanaan. Keberadaan makhluk-makhluk ini menunjukkan bahwa meskipun mereka kuat, mereka tetap tunduk pada kehendak Allah dan kerusakan yang mereka buat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Para ulama seperti Al-Tabari dalam tafsir Al-Tabari mengemukakan teori bahwa Al-Bashar Al-Awwal adalah manusia purba yang hidup di bumi sebelum Nabi Adam. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang diberi akal tetapi tidak diberi wahyu dan petunjuk oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, mereka terjerumus dalam kesombongan, keangkuhan, dan kebejatan moral yang akhirnya menyebabkan kerusakan besar di bumi. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka tidak dapat memenuhi tugas mereka sebagai khalifah di bumi karena perbuatan buruk mereka. Dalam konteks ini, penghancuran Al-Bashar Al-Awwal dapat dipahami sebagai langkah Allah untuk memperkenalkan manusia sebagai makhluk yang diberi wahyu dan petunjuk untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah yang benar di bumi. Kehadiran Nabi Adam yang diangkat sebagai nabi pertama menjadi bagian dari takdir ilahi yang lebih besar untuk memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk mengikuti petunjuknya. Selain Al-Bashar Al-Awwal, dalam beberapa riwayat juga ada hubungan erat antara makhluk ini dan jin. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dalam Al-Quran, iblis yang menolak untuk sujud kepada Adam berasal dari golongan jin, bukan malaikat. Dalam banyak tafsir, jin dianggap sebagai makhluk yang lebih dahulu menghuni bumi. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sebelum Nabi Adam, jin-jin ini hidup di bumi, berinteraksi dengan alam dan makhluk lainnya. Namun, karena perilaku mereka yang buruk, termasuk kerusakan yang mereka buat, Allah memutuskan untuk menciptakan manusia sebagai makhluk baru yang lebih baik dan lebih bijaksana. Dalam beberapa versi cerita, jin dan Al-Bashar Al-Awwal memiliki hubungan yang kompleks. Jin yang ada di bumi sebelum Adam tidak hanya berperilaku rusak, tetapi juga melakukan perbuatan yang menyalahi aturan Allah. Sehingga, ketika manusia pertama, Adam, diciptakan, mereka menjadi penerus yang lebih baik dan diberi wahyu, berbeda dengan jin yang bebas memilih jalan hidupnya. Kisah Al-Bashar Al-Awwal juga mencerminkan bagaimana kisah-kisah yang ada di budaya dan mitologi kuno bisa mempengaruhi pandangan umat Islam terhadap makhluk-makhluk purba. Sebagai contoh, kisah tentang makhluk besar atau raksasa yang hidup sebelum manusia dalam berbagai tradisi, seperti mitologi Yunani dan Sumeria. Meskipun tidak ada korelasi langsung antara cerita-cerita ini dan teks Al-Quran, konsep tentang makhluk besar yang mendahului manusia dan kemudian dihancurkan
mengingatkan kita pada kisah-kisah yang ada dalam tradisi tersebut. Dalam banyak budaya, raksasa atau makhluk besar seringkali dianggap sebagai simbol dari kekuatan dan kebanggaan yang berlebihan. Kekuatan ini seringkali berujung pada kejatuhan mereka, sebagaimana dalam mitos-mitos tentang Titans atau dewa-dewa yang akhirnya dihancurkan oleh kekuatan yang lebih besar. Dalam konteks Islam, Al-Bashar Al-Awwal adalah peringatan bagi umat manusia tentang pentingnya rendah hati dan kesadaran akan kebesaran Allah. Dari kisah Al-Bashar Al-Awwal, kita bisa mengambil pelajaran penting tentang kesombongan, kerusakan, dan keadilan Allah. Meskipun makhluk-makhluk ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, mereka gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi karena kesombongan mereka. Allah menghancurkan mereka sebagai bentuk keadilan, memberikan pelajaran bahwa segala bentuk kesombongan dan kerusakan akan mengarah pada kehancuran, sementara mereka yang mengikuti petunjuknya akan diberi kekuatan dan kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana. Penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah pertama di bumi tidak hanya sebagai langkah awal dari sejarah umat manusia, tetapi juga sebagai peringatan tentang pentingnya menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Sebagai manusia yang diberi akal dan wahyu, kita harus selalu mengingat bahwa kekuatan dan kemampuan kita hanya sementara, dan bahwa kita semua berada di bawah kendali dan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Meskipun Al-Bashar Al-Awwal tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, riwayat dan tafsir mengungkapkan adanya makhluk-makhluk besar dan kuat yang mendahului manusia. Kehadiran makhluk ini, baik itu dalam bentuk manusia purba atau jin, memberikan gambaran tentang perjalanan panjang sejarah bumi sebelum kedatangan Nabi Adam sebagai khalifah pertama. Dari kisah ini, kita belajar bahwa meskipun makhluk-makhluk tersebut memiliki kekuatan luar biasa, mereka tetap tidak dapat menghindar dari kehendak Allah. Kisah Al-Bashar Al-Awwal juga mengajarkan kita bahwa kekuatan bukanlah ukuran utama untuk menjadi khalifah di bumi. Yang lebih penting adalah ketaatan kepada Allah, kerendahan hati, dan kemampuan untuk menjaga bumi sesuai dengan petunjuknya. Seperti halnya Allah memilih Nabi Adam untuk menggantikan makhluk-makhluk sebelumnya, umat manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan memelihara bumi dengan bijaksana demi mencapai kesejahteraan dan kedamaian. Sebagai penutup, kisah Al-Bashar Al-Awwal mengajarkan kita bahwa kekuatan yang besar tanpa bimbingan wahyu dan ketaatan kepada Allah tidak akan membawa kebaikan, melainkan kerusakan. Sebagai khalifah di bumi, kita diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam semesta dengan bijaksana. Mari kita ambil hikmah dari cerita ini untuk selalu rendah hati, berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan amanah hidup, dan menjadikan petunjuk Allah sebagai landasan dalam setiap tindakan kita. Jangan biarkan kesombongan dan hawa nafsu menguasai kita, tetapi berusahalah untuk menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Kini saatnya untuk merefleksikan diri dan berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan kita, dimulai dari cara kita menjaga hubungan dengan sesama, alam, dan Tuhan. Mari bertindak sekarang dengan penuh kesadaran untuk menjadi khalifah yang sebenar-benarnya di bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Sebelum kita lanjut, marilah bersama-sama kita klik tombol subscribe dan like video ini. Di balik setiap makam Nabi yang tersebar di bumi ini, terdapat kisah yang menyimpan keberkahan, hikmah, dan rahasia ilahi yang tak terungkapkan. Salah satunya adalah makam Nabi Musa, yang keberadaannya masih menjadi misteri. Namun, bagi umat Islam, makam ini tetap memiliki daya tarik spiritual yang tak tergantikan. Keberkahan yang terkandung dalam tempat suci ini bukan hanya sekadar kekuatan fisik, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, penuh dengan pengajaran yang dapat membuka hati dan memperkuat iman. Namun, ada satu hal yang seringkali terabaikan: godaan syaitan yang berusaha menutupi keberkahan tersebut.
mengalihkan perhatian umat dari tujuan sejati dalam berziarah. Maka, apa sebenarnya yang membuat makam Nabi Musa begitu istimewa? Dan mengapa syaitan begitu gigih berusaha untuk menutupi rahmat yang ada di dalamnya? Dalam narasi ini, kita akan mengungkap misteri tersebut dan belajar dari pelajaran yang terkandung di baliknya. Nabi Musa adalah salah satu nabi besar dalam Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam Al-Quran, nama Musa disebutkan lebih dari 130 kali, menjadikannya salah satu nabi yang paling banyak disebutkan dalam kitab suci tersebut. Sebagai utusan Allah, Nabi Musa diutus untuk membimbing umatnya, Bani Israel, yang sedang berada di bawah penindasan Raja Fir'aun. Kisah hidupnya penuh dengan peristiwa-peristiwa luar biasa. Dari kelahiran yang penuh mukjizat, pertarungan dengan Fir'aun, hingga penyelamatan Bani Israel dengan membelah Laut Merah. Keberadaan Nabi Musa dalam sejarah umat Islam bukan hanya terbatas pada peranannya sebagai pemimpin spiritual dan politis, tetapi juga sebagai simbol keadilan, keteguhan iman, dan kekuatan yang diberikan Allah untuk mengatasi tirani. Namun, seperti nabi-nabi lainnya, kehidupan Nabi Musa tidak lepas dari godaan syaitan yang selalu berusaha menyesatkan umat manusia. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Musa menghadapi berbagai ujian, baik secara fisik maupun spiritual. Syaitan dalam ajaran Islam adalah makhluk yang diciptakan dari api dan telah dikutuk oleh Allah karena membangkang ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Syaitan bersumpah untuk menggoda dan menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar dengan harapan agar mereka mengikuti jejaknya menuju kesesatan. Dalam berbagai riwayat, syaitan digambarkan sebagai musuh yang tidak pernah mengenal lelah dalam usaha menggoda manusia, baik dengan cara yang tampak terang-terangan maupun dengan halus. Syaitan berusaha menutupi kebenaran dan mengalihkan perhatian umat manusia dari tujuan akhir yang benar, yaitu ridho Allah. Salah satu cara syaitan melakukan hal ini adalah dengan menghalangi manusia dari mendapatkan keberkahan dan petunjuk dari tempat-tempat yang suci, seperti makam nabi-nabi. Makam Nabi Musa sebagai salah satu tempat yang dihormati dan dianggap penuh keberkahan, menjadi salah satu objek yang sangat menarik bagi syaitan dalam upayanya menggoda umat manusia. Secara alami, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa syaitan mencari makam Nabi Musa? Apa yang membuat makam seorang nabi yang sudah wafat itu begitu menarik bagi makhluk yang selalu berusaha menggoda manusia? Jawabannya terletak pada pemahaman tentang hubungan antara syaitan dan kekuatan spiritual yang terkandung dalam tempat-tempat yang suci. Syaitan, sebagai musuh umat manusia, ingin menghalangi umat untuk mendapatkan berkah dari tempat-tempat yang penuh kekuatan rohani tersebut. Makam Nabi Musa, yang dipercaya oleh sebagian orang memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar, menjadi simbol dari petunjuk dan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Syaitan tahu bahwa dengan menutupi atau menyembunyikan makam tersebut, ia dapat mencegah umat dari mendapatkan manfaat dari tempat tersebut. Oleh karena itu, syaitan berusaha keras untuk mencari dan bahkan menyembunyikan makam Nabi Musa agar umat manusia tidak bisa meraih berkah yang seharusnya mereka dapatkan. Keberkahan dalam Islam bukan hanya tentang hal-hal yang tampak secara fisik, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang mendalam. Tempat-tempat yang dianggap suci, seperti makam Nabi, dianggap memiliki daya tarik rohani yang sangat kuat, karena di sana terdapat energi positif yang dapat membantu meningkatkan iman dan takwa seseorang. Namun, syaitan berusaha untuk mengalihkan perhatian umat manusia dari tempat-tempat ini dengan cara menciptakan kebingungan atau rasa takut. Keberadaan makam Nabi Musa
dalam konteks ini menjadi sangat simbolik. Bukan hanya karena Nabi Musa adalah seorang nabi yang besar, tetapi juga karena tempat tersebut memiliki kaitan langsung dengan berkah dan rahmat Allah. Dalam pandangan Islam, makam Nabi bukan sekadar tempat fisik, melainkan juga representasi dari keberkahan yang terus mengalir kepada umat yang beriman. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang memiliki kisah hidup yang penuh ujian dan mukjizat. Sejak kelahirannya, peranannya sudah luar biasa. Lahir dalam kondisi yang penuh dengan ancaman, ia diselamatkan oleh Allah dengan cara yang tak terduga. Dihanyutkan di Sungai Nil dalam sebuah peti oleh ibunya untuk menghindari pembantaian oleh Raja Fir'aun yang sedang memerintahkan pembunuhan terhadap semua bayi laki-laki Bani Israel. Allah mengatur agar peti tersebut sampai ke istana Fir'aun, di mana ia kemudian dipelihara oleh keluarga raja tersebut. Setelah dewasa, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menyeru Fir'aun agar melepaskan Bani Israel dari perbudakan dan menyembah Allah yang Maha Esa. Fir'aun, yang merasa kekuasaannya terancam, menentang keras ajakan Nabi Musa. Ketika Fir'aun semakin menentang, Allah memberikan berbagai mukjizat melalui Nabi Musa, termasuk tongkat yang berubah menjadi ular, serta pembelahan Laut Merah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejaran pasukan Fir'aun. Namun, meskipun sudah menunjukkan banyak mukjizat, Fir'aun tetap keras kepala dan menolak untuk beriman kepada Allah. Ini adalah titik di mana kita mulai melihat keterlibatan syaitan dalam upaya menggoda Nabi Musa dan umat manusia. Dalam beberapa ayat Al-Quran, kita menemukan bahwa syaitan berusaha menyesatkan dan menghalangi Nabi Musa dan umatnya dalam berbagai cara. Syaitan selalu berusaha menggoda umat manusia, dan dalam hal ini, ia juga berusaha menggoda Nabi Musa dan umat Bani Israel. Salah satu cara syaitan berusaha menggoda umat manusia adalah melalui rasa keraguan. Dalam kisah Nabi Musa, Allah memberi wahyu kepada Musa untuk menghadap Fir'aun, tetapi syaitan mencoba menanamkan rasa takut dan keraguan di hati Nabi Musa tentang keberhasilannya. Dalam beberapa ayat, kita dapat melihat bahwa Nabi Musa merasa khawatir tentang apakah umatnya akan berhasil mengikuti petunjuk Allah atau tidak. Misalnya, dalam surah Asy-Syu'ara 26:61, kita dapat membaca dialog antara Nabi Musa dan umatnya saat mereka terjebak di tepi Laut Merah. Ketika pasukan Fir'aun hampir mengejar mereka, umat Nabi Musa mulai meragukan keselamatan mereka, dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan tersusul oleh mereka." Namun, Allah menenangkan hati mereka melalui Nabi Musa, yang dengan penuh keyakinan mengungkapkan bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Kemudian Allah membelah Laut Merah dan menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Inilah contoh pertama dari bagaimana syaitan berusaha menggoda Nabi Musa dan umatnya untuk merasa putus asa dan kehilangan harapan. Syaitan juga bekerja melalui Fir'aun. Fir'aun yang tidak percaya kepada Allah dan merasa dirinya adalah Tuhan, menjadi alat bagi syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Ketika Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang luar biasa, syaitan memanfaatkan kecenderungan Fir'aun untuk mengabaikan petunjuk Allah dengan cara membalas dan menantang Nabi Musa melalui ilmu sihir. Fir'aun memanggil para ahli sihir terbaik dari seluruh kerajaan untuk menandingi mukjizat Nabi Musa. Namun, sihir para ahli sihir ini, meskipun tampak kuat, ternyata kalah oleh mukjizat Allah. Dalam surah Taha 20:66, Allah menceritakan bagaimana para ahli sihir tersebut pada akhirnya menyadari bahwa mukjizat Nabi Musa bukanlah sihir biasa, melainkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka akhirnya beriman kepada Allah dan mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah bukti dari kebenaran wahyu Tuhan.
Disinilah kita melihat bagaimana syaitan tidak hanya menggoda pribadi Nabi Musa, tetapi juga berusaha menggoda orang-orang yang dekat dengan kebenaran dan mencoba menghalangi mereka untuk menerima iman.